Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita lanjut ke kegiatan belajar selanjutnya, yaitu persamaan garis. Minggu kemarin kalian udah belajar apa? Ya, minggu kemarin kalian udah belajar kemiringan. Nah, habis itu, hari ini kita akan belajar persamaan garis. Dikarenakan kita nggak bisa tatap muka ya, jadi kalian belajarnya pakai video YouTube aja. Oke, yang pertama kita masuk ke big idea. Di sini ada gambar penicillin. Siapa yang tahu penicillin? Kalau belum tahu, boleh dibaca ya. Di sini penicillin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, penicillin ini tuh efektif mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, karena itu, selain penyakit yang disebabkan oleh bakteri, infeksi kayak infeksi oleh virus, jamur, atau cacing, antibiotik itu nggak bisa digunakan. Nah, terus ada permasalahan nih. Suatu ketika terdapat pasien dewasa mengalami gejala tonsilitis, sehingga diperlukan penyembuhan dengan penisilin. Dokter memberikan dosis maksimal 500 mg untuk dikonsumsi 3 kali sehari. Pasien tersebut diberikan penisilin pertama pada pukul 5 dan untuk sisanya akan diberikan setiap 5 jam. Pemberian 2 dosis pertama secara berurutan yaitu 50 mg dan 150 mg. Hubungan antara waktu pemberian penisilin dan dosis penisilin tersebut dapat membentuk suatu persamaan garis lurus. Nah, ini ada permasalahan tentang penisilin. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa baca dulu Big Idea dan juga scan akses IR-nya dengan scan di bawah ini ya. Kalau udah scan IR, kalian boleh absen di kolom komentar nama dan juga nomor absen ya. Buat bukti kalau kalian udah scan IR-nya. Oke, kita masuk ke tahap essential question. Ini ada dua pertanyaan tentang Big Idea. Yang pertama, berdasarkan Big Idea, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan persamaan garis lurus yang berkaitan dengan hubungan antara waktu pemberian penisilin dan dosis penisilin? Gimana sih nyelesain permasalahan terkait dengan persamaan garis lurus yang berkaitan dengan pembelian penisilin dan juga dosisnya? Gimana sih? Itu akan kita pelajari ya. Terus, yang kedua, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persamaan garis lurus? Ada berapa caranya? Kalian udah ada yang tahu? Kalau belum tahu, kita akan pelajari. Oke, selanjutnya ada tantangan seperti biasa. Kalian akan kalian akan dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Udah ada kan kelompoknya? Oke, selanjutnya lakukanlah eksplorasi berkaitan dengan antibiotik. Kalian tahu antibiotik itu ada banyak dan lakukanlah eksplorasi tentang antibiotik. Terus tiap kelompok memilih data antibiotik yang berbeda. Tiap kelompok harus berbeda data antibiotiknya. Selanjutnya, buatlah permasalahan persamaan garis lurus dari data yang kalian peroleh. Kalian kemarin udah belajar tentang persamaan garis lurus di gradien di kemiringan juga kan. Nah, kalian bisa manfaatin itu untuk ide awal, untuk ide kalian mau kayak mana. Terus, selesaikan permasalahan terkait antibiotik dari data yang kalian peroleh dalam beberapa alternatif penyelesaian. Selanjutnya, temukan solusi atas tantangan di atas dan sajikan hasil pekerjaan kalian untuk AB3 ini dalam bentuk video ya. Jangan lupa, dalam bentuk video. Oke, karena kalian eh, belum diajarkan mengenai cara penyelesaiannya, sekarang kita masuk ya ke cara penyelesaiannya. Yang pertama, itu cara menyelesaikan permasalahan kontekstual dari big idea tadi. Dapat diilustrasikan dari big idea tadi. Oke, bentar ya. Nah, yang pertama kita dapat dosis penisilin untuk pasien dengan infeksi tonsilitis yaitu 500 mg. Terus diberikan selama 3 kali.
pemberian pertama pukul 5. Terus diberikan setiap 5 penisilin diberikan setiap 5 jam sekali. Nah, penisilinnya itu diberikan selama 3 kali. Nah, pemberian pertama pukul 5. Terus penisilinnya diberikan setiap 5 jam sekali. Jadi 3 kali, tapi setiap 5 jam sekali. Nah, selanjutnya 2 dosis yang diberikan yaitu 50 mg dan juga 150 mg. Selanjutnya, dari ilustrasi ini didapatkan grafik antibiotik penisilinnya kayak gini. Ini kan tadi 50 mg. 50 mg berapa? 3 jam sekali kan? Ini jam pertama. Terus yang tadi berapa? 150. Itu yang jam kedua. Nah, untuk dapat menghitung dosis penisilin pada pemberian ketiga dapat menggunakan konsep persamaan garis lurus, yaitu ini pernah dibahas ya, konsep persamaan garis lurus. Y sama dengan MX plus B. Selanjutnya, terdapat 3 cara penyelesaian persamaan garis lurus. Yang pertama, menggunakan rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik. Ini pernah dibahas juga, jangan lupa. Terus menggunakan pendekatan dengan menggunakan rumus kemiringan garis. Kemiringan garis juga udah ya. Selanjutnya, menggunakan pendekatan dengan menghitung kemiringan garis yang dimaksud dengan membandingkan 2 bentuk aljabar. Jadi yang pertama ada melalui 2 titik. Misal kita punya titik X1. Aduh, maaf, agak susah ya kalau pakai ini. X1, Y1 sama X2, Y2. X2, Y2. 2, Y2. Nah, ini kalian bisa langsung masukin aja X1-nya di sini, X2 di sini, satu di sini, Y1-nya juga langsung dimasukin aja. Terus nanti kalian bakal uh, ketemu persamaannya. Terus selanjutnya menggunakan pendekatan dengan menggunakan kemiringan garis. Kemiringan garis kemarin udah dipelajarin ya, kemiringan garis atau gradien. Terus yang pertama Y2 min Y1 per X2 min X1. Kan ini kita punya 2 titik ya. Nah, kalau mau mencari kemiringannya, pakai rumus ini langsung dimasukin aja. Y2-nya dimasukin, terus Y1-nya dimasukin juga, dan seterusnya. Nah, bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan Fx plus C. Kan kita udah dapat kemiringannya. Selanjutnya, substitusikan salah satu titik yang dilalui ke persamaan garis lurus. Jadi, misal kita udah ketemu ini, nanti kita substitusikan dengan salah satu titik yang dilalui ke persamaan garis lurus ini. Oke, yang selanjutnya, penyelesaian ketiga bisa menggunakan pendekatan dengan menghitung kemiringan garis yang dimaksud dengan membandingkan 2 bentuk aljabar. Misalkan nih, titik P itu X, Y adalah sebarang titik pada garis. Jadi kalau kita punya garis, nah titik P itu sebarang titik pada garis ini. Misal di sini ya, P sama dengan X, Y. Oke, ya. Oke. Selanjutnya, cari kemiringan garis melalui salah satu titik dan PX, Y dengan menggunakan rumus ini. Nah, garis kan terdiri dari banyak titik ya. Kalian cari salah satu titik yang dilewati garis ini juga. Terus kalian cari kemiringannya. Pakai rumus ini, rumus kemiringan seperti biasa. Terus jangan menggunakan rumus yang sama. Cari kemiringan garis dari kedua titik. Selanjutnya, sama dengan kan kemiringan garis yang melalui 2 titik dan persamaan garis yang melalui salah satu titik dan PX, Y. Oke,
penyelesaian dari tadi, big idea tadi, untuk dapat menentukan banyak penisilin seperti yang telah diuraikan pada big idea, maka kita misalkan X adalah pukul pemberian penisilin, Y sama dengan dosis penisilin. Kita dapat A itu 5,50 tadi di grafiknya ya. Ini kan ini 5 ya, ini 5. Ini 50. Jadi bisa dipasangkan 5 dengan 50, terus 10 dengan 150. A, titik A itu 5,50, B 10,150, dan C 15, Y. Penyelesaian pertama. Penyelesaian pertama kita pakai yang ini. Menggunakan rumus persamaan garis lurus melalui dua titik. Oke, rumus yang digunakan ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Substitusi titik A 5,50 dan B 10,150 ke persamaan rumusnya. Kenapa kita nggak pakai yang ini? Karena ini Y-nya kita nggak tahu berapa. Jadi kita pakai dua titik ini ya. Terus kita dapetin, kita substitusi. Ini kita ibaratin ini yang X1, ini X2, ini Y1, Y1 dulu aja. Terus ini X2 sama Y2. Kita substitusikan ya. Y min Y1 itu ini. Y1-nya kan 50. Terus Y2-nya berapa? 150 dikurangi 50. Sama dengan X min X1-nya 5 per X2 min X1. X2-nya 10, X1-nya 5. Jadi kita dapetin Y min 50 per 100. Karena 150 min 50 sama dengan X min 5 per 10 min 5. 5. Oke, terus kita kali silang ya. Jangan lupa ini konsep kali silang. 5 kali Y min 150 sama dengan 100 kali X min 5. Didapatkan 5Y min 250 sama dengan 100 X min 500. Gitu, oke. Jadinya didapatkan ini kita jadiin satu, yang 250 ini kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 5Y sama dengan 100X min 500 plus 250. Jangan lupa kalau minus dipindah ke ruas kanan jadi plus. Oke. Nah, udah. Sekarang kita dapat nih 5Y sama dengan 100X min 250. Karena min 500 ditambah 250 sama dengan min 250. Oke. Didapatkan. Ini kita samakan ya. Biar enggak 5, biar Y-nya tuh tetap Y, jadinya dibagi 5. 5Y bagi 5 berapa? Y. Terus yang ruas kanan juga sama, dibagi 5 semua. 100 bagi 5 itu 20, 200 bagi 5 itu 50. Oleh karena itu, diperoleh persamaan yang melalui titik A dan titik B adalah Y sama dengan 20X min 50. Sekarang kita mau nyari Y yang buat titik C ini ya. Substitusikan titik C, ke persamaan Y sama dengan 20X min 50. Diperoleh, ini X-nya kita substitusi, 20 kali 15 minus 50. 50 dari ini ya, jangan lupa ini. Substitusi titik C ke persamaan ini, diperoleh Y-nya 250, sehingga diperoleh dosis penisilin pada pemberian ketiga itu sebesar 250 miligram. Jangan lupa. Terus kita pakai yang penyelesaian kedua. Penyelesaian kedua ini kita pakai kemiringan garis. Kan kita punya 3 titik, A, B, dan juga C. Kemudian mencari kemiringannya itu, kita pakai titik A dan titik B, karena kita mau mencari titik C, mau mencari Y pada titik C. Nah, kita dapat, jangan lupa ini rumusnya.
kita substitusi, jadi misal ini kayak tadi ya, yang X1, Y1, X2, Y2. Jangan lupa, Y2, Y2-nya 150, minus Y1-nya 50, per X2-nya 10, minus X1-nya 5. Didapetin 150 min 50 itu 100. Terus 10 kurangi 5 itu 5. Jadi 100 bagi 5 itu 20. Jadi kita dapatkan bentuk umum persamaan garis bentuk umum persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus B dan A 5,50, yaitu ini kita punya 50 sama dengan 20 kali 5 plus B. Terus ini 50 sama dengan, ini kita pakai titik yang ini ya, pakai titik yang ini. Kan ini. Nah, Y-nya kan 50 sama dengan M-nya 20, X-nya 5 ditambah B. Jadi 50 sama dengan 20 dikali 5 ditambah B. Ini jangan lupa ini Y, ini M, ini X. Terus kita cari B-nya. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak pakai titik yang B, nggak titik yang A? Boleh. Itu nanti bakal ketemu juga B-nya. Jadi nggak harus pakai titik A ya, boleh pakai titik B ini. Terus kita kerjain, kan jadinya 50 sama dengan 20 kali 5, 100 ditambah B. Terus B sama dengan 50 dikurangi 100. Ini kan sama kayak 50. Ini 100, 100-nya kita pindah ke ruas kiri kan min 100. Ini sama dengan B. Nah, ini tuh sama halnya bentuknya kayak gini. Yang penting jangan mengubah tanda minus dan tanda plus. Kalau B-nya positif, terus mau kita kasih depan, ya udah B-nya positif. Sama dengan ininya mau dikasih belakang nih, Bu. Oke, boleh. Ininya kasih belakang. Jangan mengubah tanda kalau B-nya juga nggak diubah tandanya. Oke. Terus kita dapetin 50 minus 100 sama dengan min 150. Oke. Jadi diperoleh persamaan yang melalui titik A 5,50 dan B 10,150, yaitu Y sama dengan 20X min 50. Kan ini ya. Jangan lupa, ini rumusnya. Y minus, Y sama dengan M-nya tadi 20, X minus 50. Minus 50 ini didapatkan karena B-nya minus 50. Kalau B-nya cuma 50, nanti 20X plus 50. Tapi karena ini B-nya minus 50, jadinya 20X minus 50. Jadi diperoleh Y-nya berapa? Nah, kita ngitung. Y sama dengan 20X minus 50. Kita kan udah dapat persamaannya ini. Oke, terus kita cari Y-nya. Y sama dengan 20 dikali 15 minus 50. 15 dari mana? Dari C-nya. Kan kita mau mencari Y pada titik C kan. Nah, ini kan X. Jadi X pada titik C 15 kita kali 20 kali 15 minus 50. Jadinya Y sama dengan 250. Sehingga diperoleh dosis penisilin pemberian ketiga sebesar 250 mg. Sama ya kayak cara yang penyelesaian yang pertama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada, bisa langsung di kolom komentar ya, diketikkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya penyelesaian ketiga atau penyelesaian terakhir. Ini pakai perbandingan dua aljabar.
Yang pertama, kita cari kemiringan garis yang melalui titik A. Salah satu titik yang pada garis tadi kan ada dua titik A, titik B, sama titik C. Tapi kita mau ambil yang titik A aja, karena kita mau cari buat yang titik C. Kenapa nggak pakai titik B? Boleh pakai titik B. Kalian nanti bisa coba pakai yang titik B ya. Sekarang Ibu mau ya kakak mau yang pakai titik A dulu. Oke, kemiringan garis melalui titik A 5,50 dan P X, Y. Terus kita peroleh kemiringannya sama. Ini kita ibaratkan X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, kita substitusi. Y2-nya apa? Y. Oke, kita tulis Y, nggak usah bingung ya. Kalau Y2-nya Y, ya udah terus Y. Terus Y1-nya 50. Oke, minus 50. X2-nya berapa? X. Oke, kita tulis X. Terus min X1-nya berapa? 5. Oke, kita tulis min 5. Kita dapetin kemiringannya itu ini ya, yang melalui titik A sama titik P, X, Y itu ini kita dapat kemiringannya itu Y min 50 per X min 5. Kan nggak bisa dihitung. Kita lanjut ke step berikutnya dulu. Sehingga kemiringan garis yang melalui titik A dan titik B, ini kita udah cari tadi, terus kita cari kemiringannya titik A dan titik B itu 20. Nah, kita udah punya dua kemiringan. Yang pertama kemiringan titik A terhadap dan titik B itu dalam bentuk seperti ini. Dan yang kedua kemiringan titik A dan titik B garis yang melalui titik A dan titik P itu ini, dan kemiringan garis yang melalui titik A dan titik B itu ini. Oke, dikarenakan kemiringannya itu sama, maka diperoleh kemiringan garisnya itu sama, maka diperoleh Y min 50 per X min 5, kita sama dengan kan dengan kemiringan yang kedua. Oke, terus kita kali silang, jangan lupa. Y min 50 sama dengan 20 dikali X min 5. Oke, Y min 50 sama dengan 20 X min 100. Jadi, Y kita pindah ini, min 50-nya kita pindah ke ruas kanan. Y sama dengan 20X minus 100 plus 50. Didapatkan Y sama dengan 20X minus 50. Jadi, diperoleh persamaan yang melalui titik A dan B adalah Y sama dengan 20X minus 50. Kayak cara tadi, untuk mencari Y-nya, kita substitusikan titik C ke persamaan yang udah kita dapat 20X minus 50. Kita substitusi ya. Ini X-nya kita ganti 15. Nah, didapatin 20 kali 15 minus 50 itu 250. Sehingga diperoleh dosis penisilin pembelian ketiga sebesar 250 mg. Nah, dari penyelesaian pertama, kedua, dan ketiga disimpulkan bahwa dengan menggunakan berbagai cara dari ketiga itu sama hasilnya, yaitu 250. Jadi, bisa diselesaikan dengan salah satu dari ketiga cara itu. Oke, kita masuk ke, bentar, sampai sini masih ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan di grup atau langsung tanya ke kolom komentar ya. Nanti kakak jawab atau kakak lain yang jawab. Oke, langsung masuk kita ke grading question seperti biasanya. Ini untuk membantu challenge, kalian bisa scan ini. Atau di buku kalian kan ada, itu kalian scan. Terus Terus kalian kerjain. Kalau udah kerjain, boleh langsung kirim di grup. Jangan lupa, jangan molor karena ini untuk nilai rapot kalian juga. Oke, Oke lanjut ke aktivitas.
Perhatikan ilustrasi berikut. Ini nanti kalian kerjakan. Transportasi umum menjadi salah satu nyata pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Ini berkaitan dengan transportasi. Ini ada permasalahan. Berdasarkan uraian tersebut, tentukanlah. Yang pertama ada persamaan linearnya itu kayak apa. Terus pertanyaan selanjutnya, berapakah biaya yang dikeluarkan petugas apabila menempuh jarak 125 km? Kalian kerjakan ya, jangan lupa. Terus permasalahan yang kedua, penderita DBD memerlukan adanya pemberian obat antibiotik. Ini tentang penisilin lagi ya, tentang penisilin lagi. Terus pertanyaannya, kalian jangan lupa baca secara lengkap permasalahan pertama dan kedua. Ini untuk pertanyaan permasalahan kedua. Yang pertama, dosis penisilin yang diberikan pada pukul 13.00 dan tentukan persamaan linear yang melalui pukul 10 dan 11. Ini bisa kalian kerjakan. Terus, uh, berdiskusilah bersama anggota kelompokmu untuk menyelesaikan tantangan yang telah diberikan pada bagian challenge. Nah, kalian bisa masuk ke tahap ini. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian yang telah diberikan pada bagian challenge. Terus manfaatkan reading question, sama reading activities untuk membantu kalian menyelesaikan tantangan yang diberikan. Sajikan hasil pekerjaan kalian, jangan lupa dalam bentuk video. Kemudian siapkan hasil pekerjaan kalian untuk presentasi dan publikasi. Oke, untuk publikasi, setiap kelompok mengunggah hasil pekerjaan di media sosial, terus kelompok lain memberi tanggapan dan masukan atau saran. Selanjutnya, peserta didik dibimbing guru untuk menyimpulkan itu. Oke, selanjutnya refleksi. Peserta didik merefleksikan dan memonitor diri sendiri mengenai pemahaman materi menggunakan bahan ajar yang telah digunakan. Yang pertama, apa pembelajaran bermakna yang kamu dapat? Itu harus dijawab. Terus, apa pembelajaran bermakna yang kamu dapat? Terus, apakah kamu dapat menguasai materi pada kegiatan belajar ini dengan baik? Terus, apakah kegiatan belajar berdasarkan gaya belajar menyenangkan menurut kamu? Terus, apa saja tantangan yang kamu hadapi selama kegiatan belajar? Selanjutnya, adakah kesulitan tertentu yang kalian alami? Jika ada, seperti apa? Boleh kalian sampaikan ke kami, oke? Terus, apakah QR code dalam mengakses AR dan artikel storyline mudah dioperasikan? Yang selanjutnya, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kalian dapat simpulkan di rumah masing-masing, dan jika ada kesulitan, boleh tanyakan ke kita, oke? Nah, kegiatan belajar kita udah selesai ternyata, cuma sampai 3 kabin. Yang pertama kalian belajar tentang pembukaan mengenai PGL ya. Terus kalian belajar tentang kemiringan. Terus hari ini kalian belajar cara menyelesaikan PGL. Ini ada rangkuman. Kalian boleh simak juga di buku kalian. Yang pertama, persamaan linear dapat diselesaikan dengan 3 penyelesaian. Yang pertama menggunakan rumus linear melalui 2 titik, yaitu ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Inti dari pembelajaran ini tuh menurut kakak ada di rumus ini dan juga rumus kemiringan. Menggunakan pendekatan dengan menggunakan rumus kemiringan garis. Kemiringan garis itu ini. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, bisa kalian bentuk persamaan linearnya, terus substitusikan salah satu titik yang sudah diketahui ya, yang dilalui ke persamaan linear. Terus menggunakan pendekatan yang menghitung kemiringan garis yang dimaksud dengan membandingkan dua bentuk aljabar. Jadi kalian cari kemiringan salah satu titik dengan titik PX, Y. Terus kalian cari lagi kemiringan dari kedua titik yang diketahui. Habis itu ketemu itu kalian apa ya namanya bandingkan ini persamaan pertama
kemiringan pertama sama kemiringan kedua. Nanti kalian dapat persamaan garisnya. Nanti bentuknya persamaan garis itu apa? Y sama dengan MX plus konstan konstanta. Boleh B, boleh C. Oke. Jangan lupa. Jadi, didapatkan kesimpulannya berikut ya. Untuk kegiatan belajar hari ini, terdapat 3 penyelesaian untuk menyelesaikan persamaan linear. Yang pertama itu menggunakan rumus persamaan linear melalui 2 titik, terus menggunakan pendekatan dengan menggunakan rumus kemiringan, terus menggunakan pendekatan dengan menghitung kemiringan garis yang dimaksud dalam membandingkan dua bentuk aljabar. Oke, sudah. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di grup atau di kolom komentar. Jangan lupa juga within question itu dikerjakan. Itu karena untuk nilai kalian juga bakal ibu bakal kakak ini store ke guru kalian. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirimkan di grup biar tidak menumpuk-numpuk. Oke. Sekian pelajaran hari ini. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.